Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah yang mulia, puji syukur mari senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga. Banyaknya utamanya kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan insyaallah kita akan mendapati nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala nantinya, yaitu ibadah di bulan suci Ramadan. Doa kita yang selalu kita senandungkan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, semoga terkabul. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Bapak Ibu hadirin yang mulia, insyaallah tadi sudah diumumkan juga oleh Ustaz Deda, ini adalah taklim terakhir, cawisan terakhir untuk periode ini, edisi ini, karena sebagaimana biasa setiap Ramadan kita akan liburkan taklim kita, kajian kita, biar kita lebih fokus juga untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah. Walaupun taklim ini juga bagian dari ibadah, tapi kita akan lebih memfokuskan kepada ibadah yang sifatnya personal, pribadi, ya, puasanya, ya, sedekahnya, tadarusannya, ya. Gitu. Di edisi terakhir pada malam hari ini, terakhir untuk sementara tentunya, kita akan bacakan kitab Sirrul Asrar. Jadi ngubah tema dikit, ngubah kitab, tapi temanya tentang persiapan puasa kita nantinya. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada baiknya sebelum kita membacakan kitab karya beliau, supaya ilmu kita berkah dan diberikan futuh, pemahaman yang baik, yang benar, yang mendalam tentang apa yang beliau uraikan dalam kitabnya ini, kita mohon keberkahan dengan membacakan suratul Fatihah secara khusus untuk kepada beliau dan guru-guru kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai halaman 165. Kita akan bahas tentang pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang macam-macam tingkatan puasa. Beliau membagi puasa itu menjadi 3 tingkatan. Pertama, puasa syariat. Yang kedua, puasa thariqah. Dan yang ketiga, puasa hakikat. Shaum syariah ayyumsika 'anil ma'kulat wal mashrubat wa 'an wiqa'in nisa fin nahar. Puasa syariat dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa puasa syariat itu adalah puasa dengan cara menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa berupa makan, minum, dan hubungan suami istri. Nah, ini namanya puasa syariat, puasa secara hukum, puasa secara fikih. Ya. Jadi dalam bahasa lain, Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ini beliau sebut puasa syariat ini adalah puasanya orang awam. Puasa hanya secara fisik saja.
Ya, tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Ya, tidak ngorek telinga, ya, tidak ngupil, ya kan? Nah, itu secara fikih. Ya, batal. Nah, tapi kita tahan, walaupun telinga kita gatal, kita tahan. Nah, itu namanya puasa syariat. Cuma yang batal itu kalau bagian dalam. Kalau telinga bagian luar, ini tidak apa-apa. Kalau sampai pakai cotton bud, itu yang batal. Ya, kalau hanya sekedar bagian luar, ya, atau ngautnya dari batal, gini-gini, tidak apa-apa. Ya, ngupil kalau sampai masuk dan ya batal. Kalau hanya buang yang di ujung-ujung di sini, tidak apa-apa. Ya, nah, itu puasa secara syariat. Yang kedua, wa amma shaumut tariqah fa huwa ayyumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramat wal manahi wal dhamaim mithlu al-'ujub wal kibr wal bukhli wa ghairi dhalik zahiran wa batinan fa kulluha yabtulu shaumut tariqah. Yang kedua, puasa tariqah. Puasa tariqah artinya puasa dengan cara menahan diri dan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan seluruh anggota badan dari yang diharamkan dan yang terlarang, yang tercela, yang haram, yang dilarang, yang tercela. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini puasa level puasanya tariqah. Apa yang harus kita tahan? Misalnya, mithlul ujub, menahan diri dari sifat ujub. Jadi bagi orang yang puasa pada level tariqah atau puasanya khawas, bahasa Imam Al-Ghazali, ketika ada rasa ujub di hatinya, bangga diri, aku soleh, aku pinter, aku alim, aku hebat, ya, aku bagus ngajinya, aku pinter, ya, ilmu-ilmu agama, merasa bangga, puasanya sudah batal saat itu. Jadi kalau kita ini baru puasa syariat, saya pikir lebih banyak. Batal kita kalau makan minum. Kalau puasa tariqah itu, dia tidak lagi mikir ke makan minum. Dia sudah menjaga hatinya dari segala penyakit hati. Ada rasa ujub, ada rasa bangga diri, udah batal puasanya. Walaupun secara fikih puasanya tidak batal. Secara syariat tidak batal kan? Tinggi kan makomnya. Dan itu sulit. Nah, kita lah pacak ngeraba-raba nih. Ya, di level mana gitu nih? Kalau masih mikirkan sahur kaki lau apa lah lemaknya. Itu belum makom tinggi, masih syariat. Kecuali yang jualan ada ya? Ada. Atau itu menjadi syarat utama. Pokoknya kalau tak lau ini tak sahur. Kalau kaki pendek dos tak berbuka. Jadi syarat utama. Itu yang jadi salah. Cuma apapun yang dihidangkan dimakan, ya itu tidak jadi salah, ya kan? Tidak kaki lagi tak apa-apa. Nah, itu yang udah tinggi makomnya. Wal kibr, ada rasa sombong. Ya. Wal bukhli, pelit. Kera, orang kita bahasa itu metalkan puasa secara tariqah. Ya. Dan sifat-sifat tercela lainnya. Pemohong, berkhianat, ingkar janji, itu kan semua sifat tercela. Ini berat ini, level ini. Ustaz Dede ya, Ustaz Madan ya. Kita pun belum tentu sanggup ini yang ustaz-ustaznya. Dipanggil orang ustaz belum tentu sehebat itu. Belum tentu bisa lepas dari ujub. Belum tentu bisa lepas dari sombong dan sifat-sifat tercela lain. Zahiran wa batinan, lahir batin. Sifat tadi tidak ada di diri. Fakulluha yabtulu shaumul tariqah. Seluruh sifat tercela tadi kalau ada di hati kita, kalau ada di diri kita, maka puasanya batal. Ini level puasa tariqah atau puasa khawas. Jadi orang khawas atau orang tarikat itu puasanya secara lahir batin. Secara lahir dia menjaga untuk tidak makan, tidak minum. Secara batin dia menjaga seluruh panca inderanya.
menjaga hatinya jangan sampai melakukan dosa batin. Kan dosa itu ada dosa lahir, ada dosa batin. Dosa batin itu yang sombong dan sebagainya tadi. Dosa lahir maling, ya kan? Itu dosa lahir. Ya. Ini level kedua. Masuk dulu kita yang kedua nih. Caknya agak berat yang kedua nih. Fasomut tariqah muaqqatun. Puasa syariat, fasomut syariati muaqqatun. Puasa syariat ada waktunya, ada batasnya. Kapan batas puasa syariat? Dari subuh ke maghrib. Itu batasan puasa syariat. Ya. Tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa, termasuk bersuntik misalnya yang kita bahas kemarin, bersuntik yang sebagai pengganti makanan, ya apa namanya, infus, ya, atau ngorek-ngorek telinga tadi, ngupil, nah itu membatalkan secara syariat. Batasnya ada terang, ya, antara subuh ke maghrib, ada waktunya, tidak boleh lebih malah haram. Kayak aku nak buka jam 12 malam gitu, itu namanya puasa wisol, haram. Tidak boleh. Ya, harus di stop ketika maghrib sudah tiba. Wa shaumu tariqah mu'abbadun fi jami'i umrih. Puasa tariqat atau tariqah atau khawas tadi, puasanya mu'abbad, abadi, kekal selamanya. Fi jami'i umrihi, seumur hidup. Pak Ketua, puasa tariqat itu bukan cuma Ramadan, tiap hari sepanjang umur kita. Bukan cuma Ramadan, hari ini pun kita sudah puasa tariqah. Jadi sebelum Ramadan, setelah Ramadan, seumur hidup. Karena puasa tariqah tadi menahan diri dari melakukan perbuatan dosa, menahan diri dari melakukan perbuatan tercela, menahan diri untuk tidak bersifat yang mazmumah, yang tercela. Tidak boleh sombong setiap hari. Bukan hari ini tidak boleh sombong, bukan cuma Ramadan tidak boleh sombong. Pelit itu tidak boleh tiap hari. Ya? Pelit dengan hemat berbeda. Ya? Hemat pangkal kaya. Kalau pelit haram neraka, haram surga. Haram surga orang pelit. Jadi tariqah itu puasanya seumur hidup. Karena dia puasa dari dosa. Puasa dari maksiat. Gitu. Falidzalika, oleh karena itu dikatakan qila kam min shaim muftir. Betapa banyak orang yang puasa tapi batal. Ya, ada tak? Dia puasa tapi sebenarnya tak puasa. Wa kam min muftir shaim, tapi sebaliknya ada orang yang sebenarnya tidak puasa, dia batal tapi sebenarnya dia masih puasa. Siapa yang dia puasa tapi batal? Dia tak makan, tak minum, tapi masih ngupat Quran. Dia tak makan, tak minum siang hari di bulan Ramadan, tapi sifat tercela bercokol di dalam dirinya. Sombong ada di dia, ujub ada di dia, riya ada di dia, sum'ah ada di dia, pelit, getah dosa ada di dia. Itu orang yang ya Allah. Saya setahun baca kitab ini, tapi baru malam ini sebenarnya. Jadi saya ini minta rewangi baca kitab ini sebenarnya. Walaupun sudah setahun saya beli kitab ini. Cuma saya belum terlalu fokus. Waktu itu sudah baca, sudah khotam sekali saya baca kitab ini, tapi dewean. Ternyata baca dewek dengan baca lagu rewang itu lain. Saya belum sampai ke mana itu ketika baca pertama kemarin. Allah. Ya, ada orang yang puasa tapi hakikatnya tak puasa. Karena dia puasa cuma dari makan minum naik, tapi dosa masih dilakukan. Puasa masih tak sembahyang. Nah itu termasuk ini. Dia puasa, tahan, tak makan, tapi tak sholat. Itu hakikatnya tidak puasa. Karena tidak sholat itu dosa. Ya, ketika dia melakukan dosa, berarti hakikatnya walaupun puasa, tak puasa. Itu. Sebaliknya ada orang yang tidak puasa, tapi dia dapat pahala puasa. Karena apa? Nah, dia menahan diri untuk tidak maksiat, menahan diri untuk tidak sombong, tidak ujub, ya, tidak pelit tadi. Walaupun dia buntu masih sedekah walaupun dikit. Nah, itu hakikatnya dia walaupun tak puasa, tapi dia puasa. Fadilah puasa dia dapat. Dia itu puasa thariqah itu yang dimaksud. Puasa syariat mungkin tidak.
Ai yumsiku a'dha'ahu 'anil atham wa idza'in nas bil jawarih. Kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi. Yaitu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maksud ungkapan tadi menahan dirinya dari dosa, dari menyakiti orang dengan anggota badannya, dengan panca inderanya, ya, sesuai dengan hadis qudsi, inna shauma li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang langsung akan membalas, ya, memberikan pahala, ganjaran untuk orang-orang yang berpuasa. Wa qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, yasiru lis-sha'im farhatani. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika berbuka, wa farhatun inda ru'yati jamali, dan bahagia ketika dia melihat keindahanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ahlu syariah, al-muradu min al-iftar al-aklu inda ghurubi syams. Kalau orang yang ahli syariat, yang puasanya puasa syariat, ya, yang dimaksud dengan berbuka itu adalah makan minum ketika terbenam matahari, waktu masuk maghrib, itu berbukanya ahli syariat. Makan minum, pentek dos, ya, apa lagi, ta'awan, ya, bungkol, salah boleh, ya kan, nah itu asal makan itu berarti dia berbuka. Wa minar ru'yati ru'yatul hilal fi lailatul id. Ya. Dan ketika melihat hilal, yaitu bulan sabit di malam hari raya. Nah, itu berbukanya mereka. Akhir dari puasa orang syariat. Asa lah sudah malam lebaran habis, selesai puasanya. Cuma sebulan. Wa qala ahli thariqah. Kalau ahli thariqat berkata, al-iftar 'inda dukhulil jannah. Berbukanya orang yang ahli thariqah kapan? Bukan di dunia. Ketika di akhirat masuk surga, itu baru berbuka, itu baru puas. Jadi mereka tidak nyaman selama masa hidup di dunia. Kenikmatan dunia belum seberapa dibandingkan kenikmatan akhirat. Kalau gitu puaslah itu. Enak. Iya, bukan main nunggu beduk tadi. Itulah lah siap itu. Ya, segelas teh, puan, ada susu boleh kan? Puan lain, susu lain itu. Ya ada cendol, nah siap. Ya ada doget boleh kan? Sudah. Bukan main nafsu. Ya, jadi tak sabar nih nak nunggu buku itu kan? Nah, berarti kita kalau masih main itu masih syariat. Masih level awam. Itu ya. Nah, sementara yang ahli thariqat berbukanya ketika sudah masuk surga, ya, bil akli mimma fiha minan naim, dengan memakan apapun yang ada di surga dari nikmat-nikmat yang Allah karuniakan bagi ahli surga. Wa farhatun inda ru'yat, dan bahagia yang lain adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ai inda liqa'illah yaumal qiyamah bi nazari sirri muayyanah, yaitu ketika berjumpa dengan Allah, melihat Allah di surga pada hari kiamat nanti. Nah, sudah dua kita bahas, puasa syariat sama puasa thariqah. Cai level 2 pun berat tuh ya. Mana yang ketiga, level tertinggi dari puasa. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita sering dengar nama beliau, tapi beliau jarang kita bahas. Nasihatnya jarang kita dengar. Nah, hari ini kita buka. Mumpung di kajian terakhir ya kan. Wa amma shaumul haqiqah, adapun puasa hakikat. Fahuwa imsakul fuad an mahabbati ma siwallahi ta'ala. Puasa hakikat itu adalah menahan hatinya. Jadi puasa hati. Puasa hati. An mahabbati ma siwallah ta'ala, dari mencintai segala sesuatu selain Allah. Jadi di hatinya hanya ada cinta kepada Allah. Kalau di hati masih cinta dunia, ngejar-ngejar dunia, loh. Maka termasuk tadi, sahur ge makan apa? Lanjut jadwal. Iya. Dan itu dijadikan target. Itu maksudnya Bu Yunda ya. Kalau sekedar mikir, itu tidak jadi masalah. Tapi ini sampai terkilam-kilam. Sampai terkilam ya, meler ya kan. Dicita-citakan ya. Sampai urung.
Rajuk-rajuk adanya kan. Nah, itu yang bahaya itu ya. Nah, jadi di hatinya hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Berat tak? Berat. Man kita ini kan masih mikir ke dunia. Lagi semayang, lagi mikir ke dunia. Apalagi sudah semayang. Maka semayang nak cepat-cepat. Ya, ngapu? Nak balik ke warung. Nak balik ke rumah. Nak balik ke HP. Kan itu. Karena dunia. Wa imsaku sirri an mahabbati musyahadati ghairillahi kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi. Dan menahan hatinya, sirnya dari cinta menyaksikan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan al-insan sirri wa ana sirru. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia bagi manusia. Wa sirru min nurillahi ta'ala. Sir itu adalah cahaya dari Allah, nur dari Allah. Fala yamilu ila ghairillahi ta'ala. Maka dia, hati kita kalau sudah mendapat nur dari Allah, tidak akan pernah condong kepada selain Allah. Dia cuma ingat Allah. Berarti kalau lebih banyak ingat dunia, sir kita belum dapat nur. Sir itu hati terdalam, hati sanubari. Isinya lebih banyak dunia daripada Allah. Makan malas zikir. Ya, zikirnya berat, terpaksa. Jangan tak kelemahan we. Itu kan belum dapat cahaya dari nurullah. Wa laysa lahu siwahu mahbubun wa marghubun wa matlubun fid dunya wal akhirah. Ada lagi yang dia cari, baik dunia, akhirat pun tidak. Akhirat itu kan apa misalnya? Surga. Jadi dunia itu udah jauh dari dia. Akhirat pun bukan tujuannya. Karena akhirat itu pun masih makhluk Allah. Surga itu makhluk bukan? Makhluk. Bidadari makhluk bukan? Makhluk. Pahala itu pun masih makhluk. Jadi bukan dunia, bukan akhirat yang dia incar. Apa yang dia incar? Allah. Pemilik dunia dan akhirat. Itu yang dia incar. Jadi lebih tinggi lagi makom. Saro yang ini. Ya. Terus Raihan, saya tak ganti dia, baca berbagi dia mana tu. Fa idza waqa'ta fi mahabbati ghairillah fasada shaumul haqiqah. Maka ketika orang yang puasa pada level yang ketiga ini, di hatinya ada cinta selain kepada Allah, sudah mikir ke dunia, baik cita-cita dia sudah dunia, ya, berarti puasanya sudah rusak. Batalnya puasa orang hakikat ketika ingat selain Allah. Tujuannya dunia. Tujuannya surga. Surga itu masih selain Allah. Jadi yang dia cari bukan dunia, bukan akhirat, tetapi hanya Allah. Falahu qada'u shaum. Nah, ketika puasanya batal kan wajib diqada. Kalau puasa syariat mengkodoknya dengan cara apa? Dibayar setelah Ramadan. Ya, itu puasa syariat. Kalau puasa thariqat, mana mengkodoknya? Taubat. Taubat. Wa huwa ayyarji'a ila Allah Ta'ala wa liqaihi. Kembali kepada Allah. Jadi puasa thariqat dan hakikat mengkodoknya dengan cara bertaubat, perbanyak istighfar, karena sudah lalai dari Allah. Nah, mudah-mudahan ya puasa kita paling tidak sampai pada makom kedua, puasa khawas atau puasa yang ahli thariqah. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang nak ditanya. Iya, tadi sudah sempat saya singgung. Jadi yang dimaksud bukan tidak punya pikiran sama sekali. Yang salah itu adalah sampai menjadi tujuan sehingga tidak enak kalau dah itu. Ya, sampai merajuk tadi, ya. Jauh pikirannya. Kalau ibu-ibu kan wajar, tapi jangan sampai semata-mata itu niatnya.
sehingga lebih sibuk kepada urusan dapur daripada puasa itu sendiri. Kita kan biasanya di bulan puasa ya, termasuk saya tidak ini ya, merasa lebih baik juga. Kadang-kadang fokus kita puasa, ya kita puasa bener puasanya, cuma di sela-sela itu masih sibuk dengan urusan duniawi, tersibukkan. Bahkan terkadang pengeluaran kita di bulan Ramadan lebih besar. Silakan dicek. Kalau itu yang terjadi, berarti makom kita belum naik, levelnya belum naik. Kita memang tidak makan pagi, tidak makan siang. Tetapi ternyata setelah dijumlah total pengeluaran 2 kali lipat dari biasa. Atau porsinya, memang makannya cuma waktu buka sama sahur 2 kali. Biasanya kan 3 kali, ngurangi kan? Tetapi ketika di total jumlahnya, banyaknya 2 kali lipat. Nah, berarti itu tidak dapat nilai. Belum. Nah, kita ingin puasa kita naik makom, naik level. Gitu. Ada yang berat badannya justru nambah. Ada kan? Nah, itu berarti belum berhasil. Aduh. Ya. Katanya di situ keterangannya kita itu mendahului, contoh ini, ada yang mendahulukan berbuka puasa dulu, ada yang mendahulukan sholat maghrib dulu. Nah, itu mana yang lebih utama, Pak Ustaz? Kalau kita mendahulukan yang berbuka, katanya kita mendahulukan kehambaan kita sebagai manusia. Kalau kita mendahulukan sholat dulu daripada buka puasa, nah berarti kita mendahulukan ketuhanan kita, katanya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, kan sudah ada syariatnya. Ta'jilul iftar itu bagian dari sunnah, dan sunnah itu perintah Nabi. Nabi tidak sembarangan ngomong tanpa izin dari Allah. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan Nabi dalam sabdanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disandingkan dengan misalnya kita lagi kerja sementara panggilan sholat tiba. Itu beda, tidak bisa disamakan, tidak bisa dipukul rata seperti itu. Untuk puasa syariatnya adalah dahulukan berbuka. Dahulukan berbuka. Dan di situ kita menunjukkan penghambaan kita. Kita merasa lemah betul di hadapan Allah. Kalau tanpa diizinkan berbuka, kita tidak baca katik tenaga, tidak kuat nak sholat, lesu lemesnya. Nah, di situ kita menunjukkan penghambaan bahwa kita amat sangat berhajat dengan rizki dari Allah. Alhamdulillah baca berbuka, makanya doa berbuka itu kan ada kaitannya dengan rizki. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, aku baca puasa hari ini alhamdulillah dapat rizki sehingga bisa berbuka. Jadi itu penghambaan. Ya, dan itu lebih afdol. Bukan kita ngidak ke Tuhan, cuma masalahnya adalah jangan sampai langsung tancap gas. Jadi perintah berbuka di situ sebenarnya hanya pembatal puasa saja. Iya, bukan langsung makan besar. Nah, itu yang salah kaprah sebenarnya. Jadi cukup takjil saja. Maka Nabi itu urutannya 3. Kurma rutop. Rutop itu kurma yang masih muda dan itu bagus. Itu obat kuat sebenarnya. Nah, untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Kalau udah kaki maka pakai tamar. Tamar itu ya kurma yang sudah matang, yang coklat-coklat itu. Jadi Rasulullah rutop dulu. Maka dulu saya umroh 2016 itu banyak mesan rutop. Yang nak nyari-nyari keturunan itu sunnah, bagus makan yang rutop-rutop itu. Dan Nabi biasa kayak itu. Seger, ya. Terus baru tamar. Kalau udah ada, ya, maka baru air putih. Sudah itu sholat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita kan tidak. Langsung cukup. Pempek dos, kapal selam habis 3. Nah, bengkayangan. Nah, pas bengkayangan tadi di bawah Isa hari dah goyang. Gitu. Jadi salah teknis. Jadi sudah benar kita langsung berbuka tapi sekedar mecahkan puasa. Sudah tuh sholat,
Ya, baru sudah sholat kalau nak makan besar. Gitu. Jadi udah benar syariatnya. Dan tidak ada yang dilanggar dengan hal itu. Nah, yang melanggar kalau langsung makan besar borongan tadi. Akhirnya pas nak sembahyang maghrib, nak wudhu kan nunduk, mengas, tengkal. Ya, gitu. Ada juga. Iya. Iya. Maka yang tadi saya bilang, jadi nambah pengeluaran. Jadi harusnya fokus puasa kita bukan hanya sekedar fokus di sahur dan bukanya. Dan tujuan kita puasa itu sebenarnya salah satunya adalah supaya kita bisa merasakan kesulitan orang-orang yang jarang makan. Iya. Nah, kalau itu masalah adat tradisi tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai jadi syarat utama harus begitu. Sehingga sampai terkilam-kilam ya, sampai kepunan ya kan, rajuk-rajuk. Nah, itu yang jadi salah ya. Nah, masak selama apapun silakan. Ya kan, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, tidurlah di kasur terempuk, makanlah makanan yang paling nikmat, pakailah baju yang terbaik, yang termahal, yang terindah yang kamu miliki. Kalau dengan itu kamu bersyukur kepada Allah, maka syukurnya itu luar biasa. Coba kita banding makan lauk ayam dengan makan lauk pedih. Sama-sama ucap alhamdulillah, tapi beda ada alhamdulillah. Beda. Alhamdulillah, jelemak nian, tapi alhamdulillah makan pedih itu. Alhamdulillah. Tak ikhlas alhamdulillah. Beda. Jadi kalau dengan makan lauk lemak tadi kita bersyukur secara totalitas, afdol, bagus. Nah, itu thariqahnya Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dan banyak pengikut thariqah ini di Mesir. Gus Baha termasuk pengikut thariqah ini. Jadi silakan pakai, tapi dengan itu menjadi sebab kita bersyukur kepada Allah. Jelas ya? Rajulah, bukan dilarang, bukan. Cuma jangan sampai hatinya terpaut ke situ niat. Laju ngorong ke gini, ya, merajuk, nguntal ke piring. Nanti ayam tak buku kan? Itu masalahnya ya. Oke, cukup? Masih ada? Kita cukup dulu karena sudah tiba waktu Isya. Insyaallah kita lanjut kalau masih ada pertanyaan pada salat Isya berjamaah. Ini saja. Mohon maaf lahir batin ya, mungkin selama cawisan ada hal-hal yang kurang berkenan, cakap-cakap yang tak terkeruan, yang menyinggung dan sebagainya, saya mohon maaf karena pasti adalah salah itu pasti. Ya, tidak mungkin tak ada. Maka menjelang bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan. Semoga hati kita bersih ya, dan memasuki bulan suci Ramadan nanti suci lahir batin dan bisa ibadah secara maksimal ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.